Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya lah kita bisa berkesempatan di pagi hari ini untuk mengikuti forum dosen FISIP, sehingga dapat mengikuti FDF ini ya dengan keadaan sehat walafiat, dan juga mengisi bulan suci Ramadan tentunya dengan hal-hal yang baik, dan juga ini dalam rangka meningkatkan kapasitas kita sebagai insan akademis yang selalu dikampanyekan oleh Pak Dekan ya di FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini. Nah, yang pertama kita dengarkan sambutan dari dekan kita, Dekan FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kepada Profesor Ahmad Ali Nurdin MA PhD. Dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih Bapak moderator Pak Iqbal Reza dan rekan-rekan sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita panjang umur sehingga kita bisa berkumpul. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati ini pembicara, alhamdulillah sudah hadir Pak Dr. Dede Sarip MA. Mudah-mudahan segera mengajukan guru besar ini. Kemudian juga saya hormati Pak Direktur Center of Asian Social Science Research, Pak Asep Muhammad Iqbal PhD, juga ini harus segera ini mengajukan guru besar ya. Dan para dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, mudah-mudahan ini sudah pada hadir ya, sudah ada 20 orang. Terima kasih atas kehadirannya. Juga informasi ya, kita insya Allah di FISIP sebentar lagi akan mendapatkan satu guru besar baru, mungkin dalam 1 bulan ini mudah-mudahan segera keluar SK-nya. Dan saya mendorong pada rekan-rekan sekalian sekira untuk meningkatkan akademik kita, kemudian setelah itu kita bisa mengajukan jabatan fungsionalnya. Jadi jangan lupa juga akademiknya bagus, tetapi jabatan ini fungsionalnya tidak digarap, atau sebaliknya jabatan fungsional terus tapi akademiknya tidak digarap. Jadi harus balance antara itu. Jadi para dosen yang sudah hadir, terima kasih. Juga saya lihat beberapa dosen dan tentu dosen-dosen muda yang semangatnya masih menggebu-gebu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya kira ini adalah hal yang menarik. Kita akan berbicara tentang bukan workshop. Ipol. Oke, bocor ya. Kita akan berbicara tentang transformasi identitas Syiah dan meningkatnya sentimen anti Syiah pasca reformasi. Kira mungkin ini adalah hasil penelitian ya Pak Dr. Dede. Hasil penelitian dari Pak Dr. Dede ini saya kira sangat menarik untuk kita perbincangkan secara akademis ya. Dia melihat bahwa memang terjadi sentimen yang cukup meningkat ya. Kalau Pak Dede mungkin saya kira tahu itu, kalau mengutip Ma'arif Institute bagaimana sentimen anti Syiah ini meningkat, terutama juga di media sosial ya. Di media sosial kita sering mendapatkan apakah itu hoax atau berita-berita yang perlu diklarifikasi kebenarannya. Misalkan ada hashtag misalkan Syiah ingin menguasai Indonesia, Syiah itu haram dan bukan Islam dan lain sebagainya. Nah, sehingga sentimen itu muncul pasca reformasi. Dalam penelitian Ma'arif Institute itu dari tahun 2006 sampai 2011 itu terus ke sini semakin meningkat. Kita perlu bertanya apakah kejadian seperti ini atau sentimen ini meningkat karena alasan politis atau alasan keagamaan. Kalau tadi Pak Dede nanti akan berbicara tentang pasca reformasi, sebenarnya pasca reformasi di 10 tahun awal reformasi 98 sampai 2008,
saya kira euforia reformasi itu dengan lahirnya beberapa banyak partai politik, ormas-ormas Islam dibuka keran demokratisasi dan lain sebagainya, muncul organisasi-organisasi keagamaan yang menyuarakan keinginan dan aspirasinya. Tetapi jangan sampai aspirasinya itu mulai dari yang paling kiri kepada aspirasi yang paling kanan, tetapi justru juga melanggar nilai-nilai demokrasi itu sendiri, seperti sentimen anti ras, anti agama dan lain sebagainya. Kan itu juga seolah-olah ada apa ya, bukan tujuan dari demokrasi itu dibuka karena demokratisasi, tetapi nilai-nilai demokrasinya dilanggar. Nah, jadi di 10 tahun reformasi itu sebenarnya kita mendapatkan pujian, misalkan di Berkeley, Amerika, ada tulisan judul disertasi berjudul Activate Democracy, Political and Peace Regime antara Rusia dan Indonesia dianggap 10 tahun pertama demokratisasi itu dianggap berhasil. Nah, sayang di pasca 10 tahun satu dekade keduanya sampai sekarang justru demokrasi kita dianggap menurun. Ya. Nah, sehingga kita akan bertanya, apakah sentimen keagamaan, sentimen ras dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya sentimen anti Syiah, apakah politik yang mempengaruhi agama atau sentimen keagamaan yang mempengaruhi politik? Nah, itu saya kira nanti oleh Pak Dr. Dede bisa dijelaskan atau bisa dibahas. Jadi ini sangat menarik, saya kira. Ada tulisan juga disertasi di University of Wisconsin, di Wisconsin, apa bacanya itu, Milwaukee atau apa itu Pak Dr. Iqbal, saya kurang baik. Di Wisconsin, Milwaukee itu ada tulisan menarik itu. Tulisan itu judulnya Religion and Political Behavior, itu di disertasi How Religion Facilitate Political Development. Jadi agama dan perilaku politik, bagaimana agama memfasilitasi perkembangan politik. Nah, karenanya salah satu pertanyaan yang dicoba dijawab dalam tulisan itu adalah apakah individual religiusitas keagamaan individu of belief and behavior, kepercayaan individu baik itu keagamaan dan perilaku keagamaan relate to change in their political attitude. Apakah itu akan berpengaruh terhadap perubahan sikap politik? Nah, maka dalam kasus ini kita bisa bertanya, apakah political attitude berpengaruh terhadap keagamaan atau religious attitude, religious belief berpengaruh terhadap politik? Nah, ini sangat menarik. Dalam disertasi itu menyebutkan ada tiga teori agama tentang religion belonging, religion believing, and religion behaving. Jadi belonging itu rasa memiliki keagamaan yang dikaitkan dengan teorinya Durkheim tentang ethno-religious perspective. Kemudian ada religious believing dikaitkan dengan teorinya Stark dan Robinson tentang agama, dan juga religious behaving. Nah, ini jadi menarik antara apakah kepercayaan keagamaan seseorang, kepercayaan keagamaannya, perilaku keagamanya itu berubah akan berpengaruh terhadap perilaku politiknya, atau sebaliknya, apakah perilaku politik juga akan berpengaruh kepada perilaku keagamaan. Nah, nanti mungkin saya kira Pak Dr. Dede bisa melihat itu, apakah ini anti sentimen itu motifnya adalah motif politik atau motifnya justru motif agama, believing, belonging, and behaving. Saya kira itu super menarik. Jadi saya tidak akan panjang lebar, itu mengantarkan ke Pak Dede. Saya akan mendengarkan bagaimana nanti Pak Dede mengulas ini, meskipun saya mohon maaf karena jam 10 saya ada acara, tapi sampai jam 10 saya masih bisa standby. Terima kasih sekali lagi kepada CASSR dan juga terima kasih kepada pembicara yang sudah hadir, dan tentu saya apresiasi juga kepada para dosen yang hadir pada kesempatan ini untuk sama-sama kita mengaji bulan Ramadan, meskipun mengajinya tentang transformasi identitasi. Apakah karena transformasi belonging, believing, behaving orang Syiah itu sendiri yang membuat sentimen itu meningkat, atau politik yang membuat sentimen itu meningkat? Saya kira itu menarik ya. Terima kasih, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan mari kita buka acara diskusi forum dosen FISIP yang ke-17 ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
saja. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Profesor Ahmad Ali Nurdin PhD yang alhamdulillah sudah memberikan sambutannya dan juga membuka acara FDF yang ke-17 ini. Kita langsung memasuki terkait forum diskusi, forum dosen FISIP kali ini ya. Tentu Ibu Bapak sekalian, tema hari ini, FDF kali ini, yaitu transformasi identitas Syiah dan meningkatnya sentimen anti-Syiah pasca reformasi. Nah, ini merupakan disertasi dari Bapak Dr. Dede Sarif ya, dalam meraih gelar doktornya di Universitas Gadjah Mada, di mana kita ketahui ya bahwa Syiah di Indonesia itu muncul seiring dengan masuknya Islam ke Nusantara juga ya. Di beberapa literatur yang saya baca juga, termasuk di tahun 2016 Balitbang Kementerian Agama pun melakukan penelitian terkait Syiah di 22 daerah di Indonesia ya. Dan ada instrumen variabel yang dibahas di sana di penelitian itu terkait perkembangan Syiah di Indonesia. Setidaknya ada 3 gelombang atau 3 perkembangan mazhab Syiah di Indonesia. Yang pertama ya ketika masuknya Islam ke Indonesia, ke Nusantara, dan yang kedua bagaimana revolusi Iran ya, revolusi Islam Iran di 1979 yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini, di mana pimpinan revolusi itu Ayatullah Khomeini berhasil ya menggulingkan kepemimpinan Shah Reza Pahlavi di Iran kala itu, dan itu menarik ya untuk aktivis muda di Indonesia dan mahasiswa-mahasiswa di negara Muslim termasuk juga di Indonesia. Dan yang ketiga tentu pasca reformasi ya munculnya organisasi-organisasi tadi yang dijelaskan oleh Pak Dekan ya, adanya Ijabi, ABI, dan pada akhirnya identitas Syiah, transformasi identitas Syiah itu muncul dan meningkatnya sentimen anti Syiah pasca reformasi itu ya seiring transformasi identitas Syiah itu sendiri. Dan lebih jauhnya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Dr. Dede Sarif ya terkait transformasi identitas Syiah dan meningkatnya sentimen anti Syiah pasca reformasi ini, ketika tadi yang disebutkan Pak Profesor Ahmad Ali Nurdin selaku Dekan FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung, seiring demokratisasi pasca reformasi dibuka ya muncul Ijabi, ABI begitu, tapi juga muncul juga ya Anas begitu. Nah itu alasan-alasannya apakah alasan politis ataupun alasan keagamaan ya. Nah silahkan, waktu saya persilahkan ya Pak, dipersilahkan untuk Pak Dede Sarif untuk membahas terkait transformasi identitas Syiah ini dan meningkatnya sentimen anti Syiah pasca reformasi. Untuk Pak Dr. Dede Sarif dipersilahkan. Baik Pak Iqbal Reza, terima kasih sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan atau mendiseminasikan penelitian yang sudah saya lakukan. Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Pak Dekan yang saya hormati dan seluruh dosen di lingkungan FISIP UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang sudah hadir di ruang virtual hari ini. Saya senang sekali berkesempatan untuk membagikan pengalaman saya melakukan penelitian dan juga sama-sama belajar di forum yang sudah dirancang oleh fakultas untuk menjadi media bagi kita semua berbagi pengalaman penelitian dan juga perkembangan dari apa yang kita menjadi bagian concern dari dunia akademik kita. Nah, saya akan bagi share screen dulu. Pak Reza bisa di ini.
Saya masih oke. Kayaknya masih disable saya. Pak Pascal, tolong. Nah, jadi sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, tulisan ini sebenarnya adalah disertasi saya yang saya selesai kuliah S3 itu tahun 2018. Kemudian beberapa bagian dari disertasi tersebut sudah dipublikasikan dalam beberapa judul yang berbeda. Mungkin ada beberapa hal yang dijelaskan nanti, ada yang masih relevan dan juga mungkin karena perkembangan situasi dan politik yang terakhir, mungkin ada beberapa hal yang perlu direvisi lagi terkait dengan pernyataan-pernyataan yang dimunculkan di penelitian saya. Karena isu Syiah ini adalah isu yang global sebenarnya, di setiap negara itu ada perbincangan atau kasus-kasus politik yang terkait dengan Syiah ini. Bukan hanya di negara-negara yang mayoritas Sunni, tetapi juga bahkan di negara-negara yang jumlah Syiahnya sangat besar. Itu Syiah ini menjadi salah satu perhatian baik secara politik maupun secara akademik. Oke, alhamdulillah sudah bisa ya. Nah, jadi judulnya adalah Transformasi Identitas Syiah dan Peningkatan Sentimen Anti Syiah Pasca Reformasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh setidaknya ada tiga poin. Yang pertama adalah ada perubahan relasi antara kelompok agama yang semula relasi itu berlangsung secara inklusi, artinya dapat hidup berdampingan. Dari beberapa jurnal dan juga penelitian yang dilakukan, ada sebenarnya pola relasi atau hubungan antara kelompok-kelompok agama di Indonesia relatif lebih stabil gitu ya, lebih aman ketika pada masa periode Orde Baru. Meskipun ada kejadian atau peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus konflik antar kelompok agama, tetapi relatif tidak terlalu serius gitu ya. Dan saya sebut itu sebagai sebuah relasi yang inklusi atau yang berdampingan. Kemudian ada fenomena baru yang terjadi pada periode pasca reformasi, yaitu hubungan antara kelompok agama menjadi berlangsung pada tahapan yang disebut sebagai eksklusi atau peminggiran. Ini sebenarnya adalah dalam konsep sosiologi, yaitu inklusi dan eksklusi. Yang satu menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain yang berdampingan, sementara yang satu lagi sebaliknya justru saling menegasikan. Nah, ini tentu saja menunjuk pada pengalaman yang dialami oleh beberapa kelompok keagamaan yang ada di Indonesia, baik itu kelompok yang mainstream maupun kelompok yang non mainstream. Karena di Indonesia meskipun secara mayoritas adalah Sunni, mereka kemudian terbagi menjadi beberapa ormas keagamaan. Nah, sebelumnya itu berlangsung secara inklusi, lalu berubah menjadi satu pola hubungan yang bersifat eksklusi. Poin yang kedua yang menjadi latar belakang penelitian saya adalah terjadinya eskalasi tindakan diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok minoritas. Sebenarnya kajian ini ada dalam satu kelompok disiplin yang sangat luas sebenarnya, itu tentang kelompok minoritas, tidak sepenuhnya tentang Syiah. Hanya saya mengambil kasusnya adalah pada minoritas Syiah. Jadi pengalaman persekusi dan diskriminasi itu terjadi tidak hanya pada kelompok Syiah sebenarnya, tetapi juga terjadi pada kelompok Ahmadiyah, lalu kemudian juga pada kelompok minoritas di kalangan non-Muslim, bahkan juga pada kelompok-kelompok agama lokal atau keyakinan-keyakinan yang berbasis pada tradisi. Kemudian poin yang ketiga yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah
terjadinya peningkatan sentimen anti Syiah pasca reformasi. Nah, dari apa yang bersifat umum, kemudian saya juga menemukan satu fakta bahwa Syiah sebelumnya itu tidak menjadi target dari proses persekusi, proses diskriminasi, tetapi pada periode reformasi tahun 2000 ke selanjutnya itu Syiah bahkan menjadi target dari proses persekusi tadi. Nah, hal ini saya temukan di sebenarnya ada beberapa hasil laporan pemantauan kehidupan keagamaan yang saya tampilkan sekarang adalah dari Setara Institute yang dilansir pada tahun 2016, gitu ya. Ada data-data yang lain yang juga menunjukkan data yang sama. Selain dari Setara Institute, juga ada dari Wahid Institute, kemudian ada dari dari CRCS UGM, kemudian juga dari Moderate Muslim Society, yang semuanya secara umum itu menunjukkan kecenderungan peningkatan intoleransi, persekusi dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau diperhatikan di slide yang saya bagikan, ini ada beberapa kelompok yang menjadi sasaran dari tindakan persekusi yang terjadi pada periode pasca reformasi. Kalau dilihat grafik yang paling panjang, itu ada di bagian bawah, ini ada Syiah ya, dengan total jumlahnya sekitar 31 kasus yang menimpa kelompok Syiah. Dibanding kelompok-kelompok yang lain, memang Syiah pada periode pasca reformasi itu menjadi target yang paling banyak. Nah, ini tentu saja menjadi satu pertanyaan, di mana sebelumnya Syiah itu hidup berdampingan dengan kelompok-kelompok ormas yang lain, ada di Tasik, di Bandung, kemudian di Jakarta juga, di Makassar, umumnya dapat hidup secara berdampingan, tetapi pada periode reformasi terjadi sebuah tension, sebuah ketegangan antara kelompok-kelompok tersebut. Dan dalam pemantauan yang dilakukan oleh Setara Institute, ternyata Syiah itu bergeser menjadi kelompok yang paling banyak dipersekusi, paling banyak yang menjadi objek dari kelompok yang didiskriminasi. Jadi jumlahnya kalau dilihat grafik ini ada sekitar 31 kali kasus yang terjadi pada kelompok minoritas tersebut. Nah, dari situ saya kemudian memunculkan sebuah pertanyaan penelitian atau research problemnya, kenapa Syiah menjadi target persekusi pada era reformasi? Ini pertanyaan ini dengan asumsi bahwa sebelumnya memang ada juga tindakan-tindakan persekusi, tetapi pada level yang jauh lebih soft gitu dibanding apa yang terjadi pada periode reformasi. Nah, dari situ kemudian saya juga membaca beberapa literatur yang mengkaji tentang kenapa kelompok Syiah menjadi target dari persekusi. Ada beberapa riset yang saya temukan, misalnya ada tulisan dari Pak Prof. Zulkifli yang juga sudah mengisi acara di FISIP ini, yang membahas tentang the struggle of Syiah in Indonesia, yaitu tentang perjuangan kelompok Syiah di Indonesia. Pendekatannya memang lebih ke antropologi dan teologi gitu ya, memotret bagaimana respon-respon kelompok-kelompok ormas yang lain terhadap kelompok Syiah ini. Jadi ada aspek yang disorotnya lebih banyak pada aspek eksternalnya, bukan pada internal yang ada dalam kelompok Syiah tadi. Kemudian juga ada tulisan dari Pak Profesor Al-Makin yang bicarakan tentang homogenisasi agama di Indonesia. Nah, tulisan tersebut menjelaskan tentang upaya homogenisasi dari kelompok-kelompok Sunni tertentu yang ingin menjadikan kelompok Syiah sebagai kelompok dialihkan dari pemahaman atau keyakinan Syiah ke keyakinan Sunni, dan diistilahkan oleh Pak Al-Makin sebagai proses homogenisasi. Kemudian juga ada tulisan dari Chiara Formiki yang menjelaskan tentang konteks bagaimana persekusi atau
sektarianisme itu muncul di Indonesia terkait dengan konteks global seperti terjadinya Arab Spring, kemudian juga politik global yang berpengaruh pada hubungan antar kelompok di tingkat nasional dan tingkat lokal. Selain itu juga saya menemukan ada satu pernyataan yang disampaikan oleh Profesor Najib Burhani misalnya dalam salah satu simposium yang diadakan di Raja Ratnam School di Singapura ya Kang ya? Di Singapura ya? Ya betul. Singapura. Nah, di pernyataan Prof. Najib Burhani menyebutkan bahwa peningkatan diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok minoritas itu disebabkan salah satunya karena ketidakpastian situasi di dalam negeri di tingkat nasional, dan itu terjadi karena ada ketidakpastian di tingkat global juga, terutama dengan dengan perubahan ekonomi, dan itu berdampak pada situasi yang berada dalam kelompok-kelompok keagamaan dan menimbulkan tension atau ketegangan antar kelompok keagamaan. Nah, dari berbagai literatur itu saya kemudian mengambil fokus yang berbeda, dan yang menjadi sorotan dalam riset saya adalah justru pada dinamika internal pengikut Syiahnya. Jadi bukan pada faktor eksternalnya. Kalau tadi diperhatikan dari beberapa urian singkat yang saya sampaikan. Nah, jadi yang saya lihat adalah justru dinamika internal pengikut Syiah dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada hubungan antar kelompok keagamaan. Jadi karena saya waktu itu mengambil kuliah di satu prodi tentang interreligious studies atau hubungan antar kelompok agama, jadi saya harus menemukan isu yang terkait dengan intergroup relation-nya, dan saya menemukan bagaimana misalnya ada dinamika yang terjadi pada internal kelompok Syiah dan itu kemudian berkontribusi pada hubungan antar kelompok tadi. Nah, saya kemudian juga menemukan beberapa perkembangan terakhir dari kelompok Syiah ini, terutama pasca reformasi. Tadi misalnya Pak Reza menyebutkan tentang 3 gelombang perkembangan Syiah, dan itu adalah satu statement yang dikemukakan oleh almarhum Jalaluddin Rahmat yang membagi pada 3 gelombang. Gelombang pertama adalah itu memang berada pada tahapan Islamisasi, jadi Syiah sudah hadir di Indonesia, terutama di beberapa daerah di luar Jawa seperti di Aceh misalnya. Nah, kemudian yang kedua adalah pada periode revolusi Iran tahun 79. Dan yang ketiga yang terbaru mungkin yang saya lihat yaitu pada pasca reformasi, yaitu terjadinya proses institusionalisasi dari komunitas Syiah menjadi satu organisasi yang diakui oleh pemerintah. Nah, inilah yang menjadi concern dalam riset saya, yaitu pada tahun 2000 kelompok Syiah atau Jamaah Syiah ini kemudian bisa mendeklarasikan sebuah organisasi keagamaan yang kemudian diberi nama menjadi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk mengadres persoalan ormas ini, karena di Indonesia ini terkait dengan legalitas dan ilegalitas status dari satu kelompok keagamaan. Dan ini terjadi bukan hanya pada Syiah sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan kelompok-kelompok ormas yang lain, ormas keagamaan yang lain, di periode reformasi kita juga menemukan beberapa ormas keagamaan yang kemudian statusnya berubah dari ormas yang legal menjadi ilegal. Ada HTI misalnya, kemudian ada FPI, dan itu tentu saja sangat berpengaruh pada eksistensi sebuah kelompok keagamaan. Sebagai misal, kita bisa membandingkan dulu yang namanya FPI itu bisa melakukan kegiatan, melaksanakan dakwah dan lain-lain, atau bahkan memobilisasi gerakan-gerakan tertentu secara bebas karena mereka memiliki status legal dari negara. Nah, ketika ditarik atau dicabut legalitasnya, maka dengan sendirinya selain statusnya menjadi satu ormas
keagamaan yang ilegal, tetapi juga menutup kemungkinan bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, saya melihat ada titik, ada momentum di mana perubahan status yang dimiliki oleh ormas keagamaan Ijabi ini terjadi pada tahun 2000, yaitu ketika mereka bisa mendeklarasikan dirinya dalam sebuah wadah ormas keagamaan bernama Ijabi. Dan ini terjadi pada periode Presiden Abdurrahman Wahid yang memberikan kesempatan kepada terutama yang waktu itu diinisiasi oleh almarhum Pak Jalaluddin Rahmat untuk mendeklarasikan kelompok ini. Lalu apa sebenarnya yang terjadi dengan perubahan dari sebelum menjadi ormas dan setelah menjadi ormas? Yang terjadi adalah tentu saja karena ada legalitas yang dimiliki oleh kelompok Syiah ini, maka mereka secara hukum itu bisa beraktivitas di ruang publik. Yang terlihat diantaranya adalah pelaksanaan kegiatan Asyura. Nah, Asyura ini salah satu ritual keagamaan yang penting dan sangat massal yang dilaksanakan oleh kelompok Syiah. Nah, sebelum itu, sebelum tahun 2000, kebanyakan atau pelaksanaan kegiatan Asyura itu dilakukan secara private, secara tertutup. Mungkin di fasilitas yang mereka miliki di lingkungan masjid atau di lingkungan tempat-tempat yang biasa mereka gunakan untuk kegiatan secara internal. Tetapi setelah tahun 2000, saya menyaksikan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Asyura atau Hari Besar Keagamaan itu berlangsung di ruang publik. Ada beberapa kegiatan yang saya potret. Ini sebagian yang saya kutip dari pemberitaan di berbagai media. Misalnya, gambar paling kiri adalah ini kegiatan Asyura yang dilakukan di Bandung pada tahun 2013. Kemudian yang sebelah kanan, ini kegiatan Asyura. Asyura itu adalah peringatan memperingati kematian cucu Nabi Hasan dan Husain. Ini menjadi satu acara keagamaan yang sangat besar, yang sangat massal yang dilakukan oleh kelompok Syiah, ya. Yang sebelah kanan ini adalah kegiatan Asyura di Senayan. Kemudian di sekitar tahun 2000, mungkin 2019 juga, saya pernah mendapatkan undangan untuk menghadiri acara Asyura yang dilakukan di Jatinangor. Itu ada sebuah tempat namanya camping ground Verapayung, gitu ya. Itu adalah tempat terbuka di mana banyak orang bisa melihat kegiatan tersebut. Nah, yang ingin saya underline adalah bagaimana identitas kelompok ini ketika sudah dilegalisasi menjadi satu ormas yang diakui oleh pemerintah, kemudian kelompok ini bisa melaksanakan kegiatan di ruang terbuka, di fasilitas publik. Di Kota Bandung misalnya, kegiatan yang sama juga pernah dilakukan di Pusdai. Di Pusdai yang sebelumnya Pusdai itu adalah satu public facilities, satu fasilitas publik yang lebih banyak digunakan oleh kelompok-kelompok ormas yang berafiliasi dengan Sunni. Tapi setelah legalitas yang diterima oleh kelompok Syiah, kemudian Ijabi bisa melaksanakan kegiatan di Pusdai juga, gitu. Nah, dari situ saya kemudian membaca proses perubahan dari kelompok Syiah yang tidak terorganisasi dalam satu ormas keagamaan menjadi satu ormas yang legal dalam perspektif satu teori yang saya gunakan, yaitu social identity theory. Enggak, batu rumah mamiluan enggak bisa ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang social identity theory ini adalah saya ingin menjelaskan dulu menariknya teori ini. Jadi teori ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Henri Tajfel. Ada cerita menarik dari Tajfel ini. Jadi Tajfel ini adalah seorang Yahudi yang dia hidup pada periode konflik di Eropa, perang dunia kedua, dan dia ada di negara-negara Eropa Timur di mana sentimen anti Yahudi itu sangat tinggi sekali.
Nah, dalam hidupnya Tajbal itu tidak pernah mengidentifikasi atau menunjukkan dirinya sebagai seorang Yahudi. Dan sepanjang dia tidak menunjukkan dirinya sebagai orang Yahudi, ya hidupnya menjadi selamat, ya. Tidak ada gangguan sama sekali karena orang tidak tahu bahwa dia orang Yahudi. Dan selamatlah dia, ya. Tapi pada suatu waktu kemudian dia mendeklar bahwa dia adalah seorang Yahudi, maka kemudian sentimen, serangan, persekusi juga terjadi pada dirinya. Nah, dari teori tersebut kemudian Tajbal mengemukakan sebuah teori yang disebut dengan teori identitas sosial atau social identity theory. Kerangka sederhananya begini, jadi ada personal identity, kemudian personal identity menjadi social identity, dari social identity menjadi social categorization, kemudian dari kategorisasi sosial akan memunculkan ada distinct social group, ada pembedaan kelompok sosial. Nah, kalau saya gunakan kerangka ini untuk melihat bagaimana proses transformasi identitas Syiah, itu terjadi dari identitas yang tersembunyi, dalam istilah teologi Syiahnya disebut sebagai taqiyah. Jadi mereka tidak memunculkan identitas dirinya sebagai Syiah, itu berada pada personal identity. Lalu kemudian pada tahun 2000 ada satu identitas sosial yang mereka raih, yaitu dengan mendeklarasikan sebuah ormas keagamaan yang bernama Ijabi. Nah, itu kemudian menciptakan sebuah kategorisasi sosial, mana yang Ijabi dan mana yang bukan Ijabi, baik secara internal di dalam kelompok Syiah sendiri maupun dengan kelompok non Syiah. Dalam hal ini antara Syiah dengan Sunni misalnya. Nah, dari situ kemudian kita akan melihat adanya pembagian bahwa ada in group dan out group, atau ada kalau saya artikulasikan dalam sebuah ucapan misalnya we are Syiah and they are not Syiah gitu ya. Jadi ada pembagian seperti itu. Itu tahapan distinct social group. Ada pembedaan kelompok sosial. Dan ketika kelompok itu kemudian dideklarasikan, maka pembedaan itu semakin kelihatan sekali. Apalagi ketika terjadi reformasi di mana ruang publik itu terbuka bagi semua kelompok. Tadi Pak Dekan dengan sangat baik sekali menjelaskan bagaimana ruang publik menjadi rebutan dari berbagai kelompok, baik kelompok yang sangat kiri, sangat kanan, atau konservatif, atau moderat, berada dalam satu ruang publik bersama, berebutan ruang publik tersebut, maka intensitas hubungan antar kelompok menjadi semakin kuat. Gitu. Nah, dari situ saya berargumen bahwa proses pelembagaan atau institusionalisasi kelompok Syiah menjadi sebuah ormas itu adalah bagi kelompok ini merupakan sebuah perjuangan untuk mengatasi diskriminasi dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat, gitu ya. Jadi pilihan untuk mendirikan ormas keagamaan, dalam hal ini mendirikan Ijabi, itu adalah sebuah upaya perjuangan untuk mengatasi diskriminasi yang juga telah berlangsung sejak lama dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Nah, tetapi pada kenyataannya proses perjuangan melalui organisasi atau ormas tadi itu berlangsung melalui dua arah, atau saya istilahkan sebagai contrasting trajectories. Ada dua trayek yang sepertinya justru kontras, saling bertabrakan. Yang pertama ada pengakuan resmi dari pemerintah, artinya pada tahun 2000 kelompok ini secara legally diterima oleh pemerintah menjadi satu ormas keagamaan yang sah hidup di Indonesia dan dilindungi oleh undang-undang. Tetapi pada saat yang bersamaan itu semakin memunculkan respon-respon dari kelompok-kelompok Sunni, terutama Sunni yang konservatif. Jadi arahnya pertama pengakuan dari pemerintah, tapi pada saat yang bersamaan justru penolakan atau respon negatif dari kelompok-kelompok Sunni konservatif. Ini yang terjadi pada kelompok Ijabi. Nah, sebenarnya proses contrasting trajectories ini juga terjadi bukan hanya antara kelompok Sunni Syiah, bahkan juga di tingkat internal itu terjadi dinamika juga. Setelah deklarasi Ijabi pada tahun 2000, kemudian ada kelompok Syiah yang lain yang merasa tidak terwadahi oleh kelompok Ijabi, kemudian mendeklarasikan
kelompok atau ormas yang lain yang bernama ABI atau Ahlul Bait Indonesia yang afiliasinya memang lebih ke orang-orang keturunan dari Hadrami saja, dari Arab dan lain-lain. Itu adalah bagian dari konflik internal. Nah, yang menjadi fokus saya sebenarnya lebih pada bagaimana dinamika tersebut kemudian berkontribusi pada hubungan antara kelompok Sunni dan Syiah. Nah, jadi dari sini saya menemukan pertama Syiah itu memiliki identitas. Yang pertama ada identitas teologis. Ini berdasarkan pada doktrin-doktrin yang diyakini dalam kelompok Syiah, tapi kemudian juga memunculkan ada identitas yang lain yang tadi saya istilahkan sebagai social identity. Ada identitas sosial yang ini terkait dengan keberadaan ormas Hijabi tadi. Di satu sisi ormasnya sosialnya adalah Hijabi, ada juga doktrin teologi. Gitu. Nah, hal itu kemudian memunculkan respon yang berbeda dari kelompok-kelompok keagamaan yang lain, terutama dari kelompok Sunni ya. Nah, secara umum ada dua respon yang disampaikan kelompok Sunni terhadap keberadaan ormas Hijabi ini. Yang pertama ada yang disebut dengan moderate responses. Ini dibahas secara baik sekali di tulisan Prof. Zulkifli tentang beberapa kelompok keagamaan yang memberikan respon moderat terhadap keberadaan Syiah. Misalnya di lingkungan Nahdlatul Ulama, kemudian di lingkungan Muhammadiyah, dan secara umum juga di kelompok-kelompok keagamaan ada faksi kelompok yang sangat moderat responnya. Meskipun juga tidak menutup kemungkinan di dalam ormas yang moderat tadi ada kelompok-kelompok yang garis kerasnya juga, baik di Muhammadiyah maupun di Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian yang kedua ada yang negative responses. Ini terutama ditandai dengan ada satu kekuatan tertentu yang bernama anti-Syiism atau anti-Syiah, gitu ya. Dan anti-Syiah ini pada awalnya tidak terinstitusionalisasi, tidak terkelompokkan dalam satu grup tertentu, satu ormas tertentu. Itu berlangsung secara sporadis begitu saja. Nah, dengan demikian para Bapak Ibu sekalian mungkin pernah membaca berita beberapa kasus konflik atau peristiwa-peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok-kelompok tertentu terhadap Syiah, dan dulu berlangsung secara mungkin sporadis gitu ya. Tapi setelah berdirinya Hijabi pada tahun 2000, kemudian memunculkan sebuah respon yang sangat sistematis, satu respon yang lebih organized yang nanti dideklarasikan dalam sebuah lembaga yang bernama Aliansi Nasional Anti Syiah. Ini adalah gambar-gambar yang saya dapatkan sebagai ilustrasi tambahan untuk melihat bagaimana perubahan respon terhadap berdirinya Hijabi. Yang sebelah kiri ini adalah proses deklarasi yang dilakukan di Kota Bandung, di Masjid Al-Fajar, di Buah Batu ya, di Buah Batu. Ini ada beberapa tokoh yang menjadi figur penting dalam berdirinya Aliansi Nasional Anti Syiah. Yang sebelah kanan, ini gambarnya menarik sekali ya, sudah pakai masker semuanya, yang ibu-ibunya tidak jelas wajahnya karena ini semua perempuan. Ini adalah sayap kiri Anas untuk perempuan. Ini dideklarasikan di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Semuanya perempuan. Berarti ada sayap laki-lakinya, ada sayap perempuannya. Nah, saya menemukan hal yang lain juga. Perubahan dari sentimen anti Syiah itu yang berlangsung sebelum reformasi itu dilakukan melalui seminar, kemudian publikasi buku, kemudian juga ada ceramah-ceramah berupa penyampaian fatwa-fatwa tentang kesesatan Syiah. Lalu kemudian juga ada desakan terhadap otoritas pemerintahan untuk memberikan sikap terhadap keberadaan Syiah. Ini berlangsung pada periode sebelum reformasi ya, pra-reformasi. Modelnya seperti itu. Ini dikemukakan di penelitiannya Prof. Zulkifli yang sudah diterbitkan tahun 2009 ya, bisa diakses.
Kemudian saya menemukan perubahan yang setelah reformasi justru terjadi eskalasi atau peningkatan tidak dalam bentuk seminar, publikasi atau ceramah, justru sudah menjadi serangan, menjadi kekerasan. Ada beberapa peristiwa yang terjadi, misalnya di Bogor, kemudian di Sampang, di Bandung juga, dan di Jakarta. Yang paling mendapat perhatian adalah di Sampang ya pada tahun 2011 dan tahun 2012 yang menimpa satu kelompok yang dipimpin oleh Tajul Muluk gitu ya, Tajul Muluk dan pengikutnya. Nah, kemudian juga yang terjadi pada periode reformasi itu artikulasi dari sentimen anti-Syiah ini lebih pada artikulasi yang bersifat politik. Apa yang dimaksud dengan artikulasi secara politik nanti saya akan tunjukkan. Ini misalnya ya. Nah, yang sebelah kiri kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan, ini adalah sebuah buku yang dalam covernya dituliskan ini disusun oleh dari Majelis Ulama Indonesia, dan buku ini disirkulasikan, disebarkan secara gratis. Dulu pernah ada kegiatan setelah Jumatan, buku ini dibagikan kepada jamaah, dibagikan begitu saja sebagai bagian dari campaign. Nah, kemudian yang berkembang pada periode pasca reformasi, jika Bapak Ibu sekalian memperhatikan gambar sebelah kanan saya, ini ada sebuah seminar yang dilakukan di Garut ini. Bannernya saya dapatkan fotonya seperti ini. Jadi judulnya Selamatkan NKRI dari Paham Komunis dan Syiah, ya. Nah, di sini sudah ada penggunaan atau artikulasi kata yang digunakan tidak lagi menggunakan terminologi teologis atau berbasis pada keagamaan. Kalau menggunakan istilah NKRI, kemudian komunis, kemudian istilah-istilah politik, ini sudah ada pergeseran dari isu-isu yang sifatnya tafkiri, pengkafiran, ke isu-isu yang sifatnya lebih politik. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya begini, kalau menggunakan artikulasi yang sifatnya teologis, maka Syiah itu hanya dilihat dalam perspektif kelompok keagamaan saja. Tapi kalau artikulasinya dalam artikulasi politik, maka Syiah diposisikan bukan hanya sebagai musuh bagi kelompok Sunni saja, tetapi dia adalah enemy to all Indonesian citizen. Dia akan menjadi musuh bagi kelompok warga Indonesia secara keseluruhan. Kalau istilah komunisme ini adalah tidak hanya menjadi musuh kelompok agama tertentu, tetapi dia sudah menjadi musuh bagi bangsa Indonesia. Jadi penggunaan istilah artikulasi anti-Syiah itu juga mengalami perubahan. Ini yang saya maksud dengan perubahan artikulasi dari teologis ke politik. Nah, kemudian juga yang paling monumental adalah yaitu berdirinya satu organisasi yang bernama Aliansi Nasional Anti-Syiah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya melihat ada proses resiprokal, ada proses bukan resiprokal ya, ya saling mempengaruhi gitu ya. Ketika Syiah semula tidak terorganisasi, kemudian menjadi terorganisasi, menjadi ijabi, pada sisi yang lain, sentimen anti-Syiah juga kemudian terorganisasi, lebih institutionalized dalam sebuah organisasi yang bernama Aliansi Nasional Anti-Syiah. Jadi ini ada ormasnya, yang ini juga ada ormasnya, gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah, ANAS ini berdiri pada tahun 2014, sementara ijabi pada tahun 2000. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca banyak informasi tentang kehidupan Syiah di Jawa Barat misalnya ya, sebenarnya posisi antara tempat deklarasi Aliansi Nasional Anti-Syiah yang ada di Buah Batu di Masjid Al-Fajar dengan pusat atau center kegiatan ijabi yang berada di di Motohari di Kiara Condong itu nggak terlalu jauh, dekat sekali. Bahkan figur penting dari dua ormas itu juga adalah satu generasi tokoh keagamaan yang penting di Jawa Barat, bahkan beberapa kali berada dalam satu forum, termasuk forum
pertemuan atau seminar-seminar yang ada di UIN. Itu bisa secara secara simultan ini mendirikan Ijabi, lalu kemudian mendirikan anti-movement-nya, gerakan respon terhadap Ijabi itu yang sangat menarik sekali. Nah, dari pembahasan itu saya kemudian menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa peningkatan sentimen anti-Syiah yang terjadi pasca reformasi itu terkait dengan perubahan identitas atau transformasi identitas Syiah dari identitas yang tersembunyi, atau dalam istilah teologi Syiah itu adalah taqiyah, ke identitas yang bersifat publik, yaitu dengan adanya ormas keagamaan. Yang kedua, kemunculan Syiah secara publik, yaitu dengan menggunakan fasilitas-fasilitas publik, baik untuk acara keagamaan seperti Asyura, meningkatkan proses interaksi antar kelompok keagamaan yang semakin intens. Dulu kan masing-masing ya secara privat, tetapi dengan adanya ruang publik maka semakin intensif. Jadi pertemuan kelompok itu semakin ketat begitu ya. Kasus di Pusdai misalnya itu kan berpapasan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Termasuk juga pernah satu kegiatan Asyura yang dilakukan di lapangan Persib lama di lapangan Sidolik, itu juga memunculkan friksi pergesekan yang sangat intens karena sama-sama berada di ruang publik. Ada juga satu kegiatan Asyura di Geger Kalong, itu juga menciptakan friksi yang sangat kuat karena dua-duanya sekarang berada di ruang publik yang sama. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa sentimen anti-Syiah ini berkembang dari model lama, kemudian berkembang menjadi pada bentuk yang lebih sistematis dalam sebuah organisasi yang bernama Aliansi Nasional Anti-Syiah. Jadi satu sisi ada institutionalizing Syiah community pada satu sisi, tetapi pada saat yang bersamaan juga memunculkan, men-trigger gitu ya, munculnya institutionalized anti-Syiism dalam bentuk Aliansi Nasional Anti-Syiah. Nah, yang keempat adalah saya melihat ada bentuk artikulasi dari anti-Syiah yang semula menggunakan istilah-istilah yang bersifat teologis, menggunakan istilah-istilah yang lebih politis. Konsekuensinya ketika diungkapkan dalam artikulasi teologis, maka kita menyebut Syiah sebagai Syiah versus Sunni misalnya ya. Tetapi ketika dia diartikulasikan dengan sebutan atau istilah yang sifatnya politik, maka dia dihadapkan bukan hanya pada kelompok keagamaan, tetapi juga pada kelompok sosial secara keseluruhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu saya kira yang bisa saya bagikan sebagai temuan dalam penelitian yang sudah saya lakukan. Dan mudah-mudahan ini menjadi belajar kita bersama selain updating tentang isu yang saya kemukakan terkait minority group atau juga terkait dengan Syiah secara khusus, tapi juga tentang proses bagaimana proses penelitian ini dilakukan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.